Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Julian Wijaksana dengan NRP 50172210085 dari kelas Analisis Data Digital A. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu teknik filtering teknik yaitu teknik smoothing. Jadi smoothing ini beda ya dengan filtering. Nah, di mana di smoothing ini saya akan bahas tentang simple moving average. Oke, baik di sini eh, penjelasan dari smoothing sendiri ini merupakan penghalusan data untuk mengurangi pengaruh noise yang sehingga membuat pola tren utama pada data geofisika itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, untuk contoh dari smoothing ini seperti ini, di mana ini masih raw datanya, lalu ini setelah diberi smoothing. Nah, apa bedanya? Jadi untuk smoothing ini, dia itu akan mengurangi fluktuasi yang tidak diinginkan. Ini seperti ini, fluktuasi-fluktuasi kecil seperti ini, lebih apa ya namanya, lebih kasar lah. Ini kan diakibatkan oleh noise yang membuat lebih sulit untuk diinterpretasi, sehingga perlu dilakukan smoothing. Nah, setelah dilakukan smoothing ini, bentuk anomali utama ini akan terlihat lebih jelas. Lalu ada jenis-jenis dari metode smoothing ini sendiri. Yang pertama ini simple moving average. Nah, simple moving average ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu yang kedua ada weighted moving average, Gaussian smoothing, Savitzky-Golay filter, median filter, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bahas simple moving average. Ini salah satu teknik smoothing ya. Di mana pada simple moving average ini dia itu menghitung rata-rata dari jumlah titik data yang berdekatan atau yang bisa disebut dengan window untuk menghitung rata-rata tersebut dan mengganti nilai titik tengah dengan hasil rata-rata tersebut. Untuk persamaan matematisnya yaitu seperti ini, mana SMA sama dengan 1/n sigma I plus K bawahnya J sama dengan I min K. Mana XJ ini data asli, SMA ini data hasil smoothing, N ini merupakan ukuran window, dan K ini N-1/2. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk gambar yang hitam ini, untuk garis yang hitam ini merupakan titik-titik data. Sebelum dilakukan apa-apa, ini raw data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan seterusnya ini titik pengukurannya. Lalu untuk garis merah ini, misal kita membuat moving average-nya, window size-nya itu 2. Jadi, apa maksud dari Windows size 2 ini? Windows size 2 ini berarti dia itu merata-ratakan dua titik ini. Jadi dua titik ini dirata-rata menjadi satu. Itu dua, jadinya seperti ini. Satu, dua seperti ini, satu, dua. Nah, kan seperti garis merah ini. Nah, lalu untuk yang garis warna ungu ini jika Windows size-nya itu 4. Nah, jika Windows size 4 itu berarti 4 empat titik ini dirata-ratakan menjadi satu. Satu, dua, tiga, empat, misal menjadi seperti ini. Nah, semakin besar window size ini, dia sebenarnya semakin halus, tapi dia akan semakin memperkecil amplitudonya, karena semakin banyak data yang dirata-ratakan menjadi satu. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita coba saja untuk komputasinya. Penerapannya bagaimana dari simple moving average itu sendiri.
Oke, baik untuk data yang akan saya gunakan untuk smoothing moving average ini sendiri, saya menggunakan dua data. Dan yang pertama ini saya simulasikan menggunakan data MT. Ini data MT ini didapatkan dari eh, pengukuran di lapangan praktikum ya. Ini data yang sudah saya download. Berbentuknya ini filenya ini file .dat ya. Kita coba copy aspek dulu. Oke. Nah, baik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa yaitu import import library-nya dulu. Nanti ya, proses selanjutnya kita masukkan dari data tersebut. Kita coba baca datanya. Lalu selanjutnya setelah kita baca datanya, kita coba signalnya. Signal ini sama dengan A. Lalu kita membuat sumbu sampelnya. Lalu selanjutnya kita plot ya. Plot, kita perlu mengupload eh, data aslinya atau ground truth.
Baik untuk sinyal asli dari data MT tersebut yang sudah saya download tersebut pada akuisisi MT dari data praktikum ya. Nah, seperti ini. Ini untuk sinyal aslinya. Sinyal sinyal aslinya. Ini di mana kita bisa lihat banyak banyak ini ya, banyak peaknya, banyak lonjakan-lonjakannya ini seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan ini smoothing tersebut, smoothing moving average, simple moving average. Window size-nya kita coba gunakan misal 3 ya. Window size 3 ini untuk uh, fungsinya dari simple moving average itu sendiri. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengupload bagaimana nanti hasilnya.
Kita ganti judulnya menjadi kita menunggu hasilnya. Ini menggunakan Windows 3 ya. Jadi setiap 3 titik di rata-rata seperti itu. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini, di mana terdapat spike maksudnya ini bukan peak tadi ya. Untuk spike-spike-nya ini masih ada yang masih terlihat jika menggunakan 3. Ini tapi menjadi lebih kecil daripada sinyal yang aslinya yang sudah ada noise-nya. Nah, noise-noise yang ada di data asli ini terjadi mungkin karena gangguan-gangguan waktu pengukuran ya. Coba sekarang kita ganti Windows size-nya menjadi 5. Nah, untuk Windows size 5 yang seperti ini. Jadi spike-spike-nya mulai berkurang ya. Sudah mulai berkurang daripada yang 3 tadi. Tapi masih ada seperti ini. Coba kita ganti lagi misal 50. Kita besarkan lagi. Jika 50 akan jadi sangat halus ya. Jadi setiap 50 titik di rata-rata ini menjadi sangat sangat halus. Spike-nya juga banyak yang berkurang sekali. Mungkin kurang lebih seperti itu ya jika 50. Ini untuk yang data MT. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang self potensial. Kita coba eh, menggunakan data SP ya. Sebentar saya mau copy dulu ini ya. Oke. Nah, untuk data SP ini juga data yang didapat dari akuisisi di lapangan, ya ini data real yang saya download di MyTS Classroom. Kalau yang MT tadi saya download dari teman-teman yang sudah melakukan akuisisi akuisisi MT. Untuk langkah-langkahnya yang SP ini kurang lebih sama. Kita import library dulu. Lalu kita ke datanya.
Lalu kita input datanya ya. XLX di mana ini di data SP yang disediakan itu terdapat dua kolom dan ada 8 sheet. Ini saya akan gunakan yang sheet kedua, di mana setiap sheet itu terdapat dua kolom. Di kolom pertama itu ada ini spasinya atau jarak lintasannya. Lalu yang kedua itu nilai nilai milivoltnya dari pengukuran SP. Kandas untuk membaca Excelnya. Ya. Line 2. Lalu kita baca untuk yang distance-nya. Kita plot.
Nah, nah, ini untuk yang line 2. Untuk line 2 sebelum dilakukan smoothing ini seperti ini ya. Raw datanya. Caranya 175 lebih lah ini. Lalu kita masukkan ke fungsi simple moving average. Em, kita coba 3 lagi ya. Ini selanjutnya kita plot figure-nya.
Nah, untuk hasil dari setelah di smoothing sendiri, ini menggunakan window size-nya 3. Itu 3 data di rata-rata. Coba coba bagaimana kalau kita gunakan 5 ini mungkin akan menjadi lebih smooth ya. Nah, ini jika eh, window size-nya itu 5, jadi 5 data di rata-rata menjadi satu, dia akan menjadi seperti ini. Ini cukup merepresentasikan dan hasilnya juga menjadi lebih bagus. Nah, bagaimana kalau kita besarkan lagi window size-nya misal 30. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia amplitudenya akan semakin mengecil, semakin pendek. Karena 30 data di rata-rata menjadi satu. Jadinya seperti ini. Oke, coba kita ulang lagi. Selanjutnya, kita akan bandingkan dengan hasil dari filteringnya. Filtering pada video yang sebelumnya. Untuk filtering, caranya seperti di minggu week lalu. Kita bandingkan bagaimana hasil dari smoothing ini, hasil data MT dan SP ini, bagaimana perbandingannya jika menggunakan smoothing, simple moving average, dan filtering. Filteringnya itu ada bandpass filter, low pass filter, dan high pass filter. Nah, ini sudah ini ya sudah dicoba seperti biasa. Ini ada import library, lalu ini ada apa fungsi dari SNR itu sendiri, sinyal noise to ratio. Lalu kita load datanya yang data empty ya. Ini kita bahas empty dulu. File data tadi kita baca, lalu ini frekuensi sampingnya 1024. Nah, untuk noise-nya sendiri, noise dari garisnya itu sudah ada dari raw datanya ya. Ini jadi original data yang sudah ada noise-nya. Oh, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, ini untuk estimasi jika datanya itu tanpa noise ya. Ini diperkirakan noise-nya itu seperti ini. Dan untuk gabungannya seperti ini. Ini raw MT-nya sendiri. Raw MT-nya yang hasil dari pengukuran itu sendiri sudah ada noise-nya. Ini untuk noise-nya ini estimasi saja, perkiraan seperti ini. Lalu kita lakukan ini kan masih domain waktu, kita ubah ke domain frekuensi dengan melakukan FFT, Fast Fourier Transform. Langkahnya seperti ini. Hmm. FFT value sama n dot FFT, FFT, size program. Nah, jadinya seperti ini. Ini ada frekuensi yang tertinggi ini di sekitar 50 hingga 100 ya berapa ini kira-kira 60 lah di 60-an. Ini jika kita ubah di domain frekuensi untuk melihat sinyalnya supaya lebih apa namanya lebih simpel lah. Kalau frekuensi lebih mudah dianalisis karena kita akan melakukan analisis menentukan ini apa namanya menentukan cut off-nya, bukan cut off karena kita akan melakukan filtering.
yaitu band pass, low pass, dan high pass. Nah, lalu kita pasang filter seperti ini. Nah, untuk yang band pass filternya, untuk cut off rendahnya kita gunakan satu. Kita coba gunakan satu. Dan cut off yang tingginya ini si 100. Jadi untuk band passnya kita areanya di sini ya. Ini kita gunakan untuk yang band passnya, band pass filternya. Untuk hasil dari band pass ini sendiri, SNR-nya di angka 4,87. Nah, titik-titik ini ground truth-nya atau data aslinya, dan ini yang sudah di band pass filter. Lalu untuk low pass filter, untuk low pass filternya ini saya gunakan cut off-nya di 10 ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. SNR-nya 1,02 untuk yang low pass filter ini. Di low pass ini kan meloloskan frekuensi yang rendah dan membuang frekuensi yang tinggi. Ini saya gunakan cut off-nya di 10, frekuensi cut off-nya untuk low pass filter ini. Nah, yang high pass filter ini frekuensi cut off-nya saya gunakan di 4,5. Lalu hasilnya akan seperti ini. SNR-nya di 6,78. Seperti itu. Lalu selanjutnya eh, kita bandingkan, nanti ada di perbandingannya, nanti untuk gambarnya ada di PPT. Lalu untuk filtering yang data self potensial sama seperti ini. Lalu datanya ini saya gunakan yang sheet kedua, line 2 seperti ini. Ini estimasi jika data SP-nya itu tanpa noise ya, clean datanya. Lalu estimasi noise-nya seperti ini. Lalu jika digabungkan seperti ini. Ini raw datanya. Untuk line 2 seperti ini. SNR-nya di 15,48 dB. Lalu kita lakukan FFT. Nah, untuk FFT-nya hasilnya akan seperti ini. Dan spike-spike. Dan ini tiba-tiba frekuensinya rendah. Tiba-tiba stabil. Seperti ini. Nah, dan untuk di band pass filternya ini saya gunakan low cut apa di batasnya di 0,01 dan 0,10. 0,01 sekitar sini dan sampai sini. Ini untuk band passnya. Nah, di hasil band passnya akan jadi seperti ini. Ini band pass filternya di SNR-nya 2,78. Di mana garis titik ini merupakan ground truth atau data aslinya. Raw data dari SP-nya. Lalu untuk yang low pass filter ini cut off-nya di 0,05. Dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya ini 36,37. 36,37 ini semakin representatif dengan data aslinya. Lalu yang di high pass filter saya gunakan di 0,05. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini untuk perbandingan dari hasil filtering dan smoothing data MT. Di mana di band pass filter ini, jika di data MT tersebut menggunakan band pass filter dengan cut off-nya di itu tadi di berapa? 0, di sekian lah, saya lupa.
Jadi saya coba lihat lagi. Oh, 1 hingga 100 ya. Nah, ini ada 1 hingga 100 dan pas filternya. Lalu didapatkan SNR 4,87. Dan ini low pass filter, SNR 1,02. Di high pass filter, SNR 0,78. Nah, yang paling baik adalah di high pass filter ini. Lalu, ini untuk hasil yang s- simple moving average, hasil smoothingnya ini yang bawah ini dengan simple moving average. Ini jika window size-nya 5 dan ini jika 50. Nah, untuk di data MT ini sendiri menurut saya lebih baik menggunakan simple moving average dengan window size 5 ini. Dan kalau untuk filteringnya gunakan high pass filter. Ini untuk yang data SP, ini jika band pass filter di 0,01 hingga 0,1, SNN-nya 2,78, low pass filter 6,37 SNR-nya, dan high pass filter SNR-nya 0,01. Dan untuk jika menggunakan filter, menurut saya yang terbaik ini menggunakan yang low pass filter. Lalu untuk yang smoothing yaitu simple moving average, ini jika window size-nya 5 dan ini jika window size-nya 20. Di Windows size-nya 20 ini amplitudenya akan semakin pendek dan lebih baik ini menggunakan Windows size 5. Sudah cukup baik. Oke. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.